wabarakatuh. Saya STM Susanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi dengan menggunakan bahasa verbal dan nonverbal. Definisi komunikasi. Definisi komunikasi menurut para ahli yang pertama yaitu menurut Sanon dan Weber, komunikasi adalah bentuk interaksi sosial, bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain dengan disengaja atau tidak disengaja. Yang kedua, David Cabello, komunikasi sebagai instrumen interaksi sosial berguna untuk mengetahui dan memprediksi setiap orang lain untuk mengetahui keberadaan dirinya sendiri dalam menciptakan keseimbangan masyarakat. Yang ketiga, menurut Harold D. Laswell, komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dan dengan akibat apa atau hasilnya itu apa. Kemudian fungsi komunikasi menurut para ahli. Menurut Thomas, kita berkomunikasi terutama untuk menyatakan dan mendukung identitas diri untuk membangun kontak sosial dengan orang di sekitar kita. Terus yang kedua, menurut Gordon, tujuannya yaitu komunikasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, kita berkomunikasi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang penting bagi kita. Yang kedua, kita berkomunikasi untuk menciptakan dan memupuk hubungan dengan orang lain. Yang ketiga, menurut Rudolf, komunikasi mempunyai dua fungsi. Yang pertama, fungsi sosial, yakni untuk tujuan kesenangan, untuk menunjukkan ikatan dengan orang lain, dengan membangun dan memelihara hubungan. Yang kedua, fungsi pengambilan keputusan. Kemudian, hakikat komunikasi. Hakikat komunikasi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk menyampaikan isi pesan menyampaikan isi pesannya kepada manusia lain untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian unsur-unsur komunikasi ada 4. Yang pertama yaitu sumber atau pengirim pesan atau komunikator. Yang kedua, pesan atau informasi. Yang ketiga, saluran, media atau channel. Yang keempat, penerima atau komunikan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah suatu komunikasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan dengan cara tulis atau secara lisan. Kemudian tujuan komunikasi verbal yang pertama yaitu menyampaikan penjelasan, pemberitahuan, arahan, dan sebagainya. Yang kedua, presentasi penjualan di hadapan para audien. Yang ketiga, penyelenggaraan pendapat. Yang keempat, wawancara dengan orang lain. Yang kelima, pemasaran melalui telepon atau sebagainya. Jenis-jenis komunikasi verbal yang pertama yaitu berbicara, yang kedua berdiskusi, yang ketiga kuliah, yang keempat dialog, yang kelima percakapan, yang keenam debat argumentasi, yang ketujuh berbincang-bincang. Kemudian komunikasi nonverbal adalah, menurut Atep Adia Barata menyampaikan bahwa komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang diungkapkan lewat objek di setiap kategori lainnya. Komunikasi menggunakan gerak sebagai sinyal serta komunikasi melalui tindakan atau gerakan tubuh. Kemudian fungsi komunikasi nonverbal. Yang pertama yaitu untuk menekankan, yang kedua untuk melengkapi, yang ketiga untuk menunjukkan kontradiksi, yang keempat untuk mengatur, yang kelima untuk mengulang, dan yang terakhir untuk menggantikan pesan verbal.
Kemudian tujuan komunikasi nonverbal, yaitu menyediakan atau memberikan informasi, mengatur alur suara percakapan, mengekspresikan emosi, memberikan sifat melengkapi, menentang, atau mengembangkan pesan-pesan verbal, mengendalikan atau mempengaruhi orang lain, dan yang terakhir mempermudah tugas-tugas khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan Rinawati, saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang komunikasi dengan menggunakan bahasa verbal dan bahasa nonverbal. Komunikasi sendiri memiliki arti pemberitahuan, pembicaraan, percakapan, pertukaran pikiran atau hubungan. Jadi, komunikasi di sini bisa diartikan sebagai suatu pemberitahuan, suatu pembicaraan, atau suatu percakapan antara orang yang satu dengan orang yang lain, atau bisa saja dinamakan dengan pertukaran pikiran antara orang satu dengan yang lain. Nah, di sini pengertian komunikasi menurut para ahli yang pertama yaitu menurut Aloliliweri, yaitu komunikasi diartikan sebagai suatu pengalihan pesan dari suatu sumber kepada penerima agar dapat dipahami. Jadi komunikasi itu menurut Aloliliweri itu merupakan suatu pengalihan pesan atau amanah dari suatu sumber ke sumber yang lain agar dapat dipahami gitu. Terus selanjutnya yaitu komunikasi menurut John Weinberg dan William B. Wilmot. Komunikasi diartikan sebagai suatu usaha untuk memperoleh makna. Jadi dengan kita berkomunikasi antara satu dengan yang lain, kita akan memperoleh makna yang mana belum kita pahami sebelumnya. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi yang pertama yaitu dapat menyampaikan pikiran atau perasaan. Jadi dengan berkomunikasi kita dapat menyampaikan pikiran kita, dapat menyampaikan apa yang ada di dalam otak kita untuk disampaikan kepada orang yang kita ajak bicara. Serta juga bisa menyampaikan apa yang ada dalam hati kita, sehingga kita dapat menyampaikan perasaan kita, entah itu gelisah, tidak nyaman, sehingga ketika kita berkomunikasi kita dapat meminta solusi bagaimana agar suasana hati kita itu tenang gitu. Fungsi yang kedua yaitu tidak terasing atau terisolasi dari lingkungan. Jadi ketika kita sering-sering berkomunikasi dengan tetangga kita, dengan masyarakat kita, maka kita akan merasa solid dengan tetangga kita, sehingga kita tidak merasa terasingkan atau merasa terkucilkan di lingkungan tersebut. Selanjutnya yaitu dapat mengajarkan atau memberitahukan sesuatu. Nah, dengan berkomunikasi itu kita dapat mengajarkan sesuatu atau memberikan sesuatu yang mana belum diketahui oleh masyarakat atau tetangga di sekitar kita. Fungsi selanjutnya yaitu dapat mengetahui atau mempelajari dari peristiwa di lingkungan. Jadi dengan kita sering-sering berkomunikasi dengan masyarakat, kita dapat mengetahui peristiwa apa yang terjadi di lingkungan tersebut, sehingga kita bisa mengambil hikmahnya apabila peristiwa yang terjadi itu menunjukkan peristiwa yang positif gitu. Selanjutnya yaitu dapat memperoleh hiburan atau menghibur orang lain. Jadi ketika kita sering berkomunikasi atau ketika kita mempunyai teman dekat lah yang bisa kita ajak berkomunikasi, bisa buat kita teman curhat lah, itu kita bisa menghibur teman kita atau kita bisa minta tolong dihibur oleh teman kita ketika hati kita merasa gelisah gimana gitu, kita bisa meminta hiburan dari teman dekat kita tersebut begitu. Terus selanjutnya yang terakhir yaitu dapat mengurangi atau menghilangkan perasaan tegang. Nah, jadi ketika kita sering-sering berkomunikasi dengan tetangga, masyarakat atau teman dekat kita atau sahabat, itu sedikit demi sedikit akan menghilangkan rasa tegang yang ada dalam pikiran kita. Karena dengan kita sering-sering berkomunikasi, kita akan merasa terhibur oleh teman yang diajak kita berkomunikasi. Selanjutnya yaitu hakikat komunikasi. Komunikasi berarti memahami apa yang terjadi selama komunikasi berlangsung, mengapa hal itu bisa terjadi, manfaat apa yang dirasakan setelah melakukan komunikasi tersebut, akibat apa yang ditimbulkannya, apakah tujuan dari aktivitas berkomunikasi itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kita, dan memahami hal-hal yang dapat mempengaruhi
dan memaksimalkan hasil-hasil dari kejadian tersebut. Selanjutnya yaitu komponen komunikasi. Komponen komunikasi di sini terdiri dari 4 komponen. Komponen yang pertama yaitu sumber atau pengiriman pesan atau komunikator. Yang kedua yaitu pesan, yang ketiga yaitu saluran, dan yang keempat yaitu penerima atau komunikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi verbal di sini memiliki arti bentuk komunikasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis atau lisan. Jadi komunikasi verbal di sini cara penyampaiannya itu menggunakan lisan atau bisa saja dengan cara tertulis. Itu definisi komunikasi verbal. Selanjutnya yaitu jenis komunikasi verbal. Jenis komunikasi verbal di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu berbicara dan menulis. Yang kedua yaitu mendengar dan membaca. Selanjutnya yaitu unsur penting komunikasi verbal. Unsur penting komunikasi verbal di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu bahasa, yang kedua yaitu kata. Yang pertama yaitu bahasa. Bahasa merupakan suatu lambang yang memungkinkan orang berbagi makna. Jadi ketika kita berkomunikasi, kita harus mengetahui bahasa orang yang diajak kita untuk berkomunikasi. Karena apa? Karena apabila kita tidak saling mengetahui bahasanya ketika komunikasi berlangsung, maka kita tidak akan memahami apa yang telah dibicarakan pada saat kita berkomunikasi antara unsur yang kedua yaitu kata. Kata adalah lambang yang melambangkan atau mewakili suatu hal, entah orang, barang, kejadian, atau keadaan. Nah, selanjutnya yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal di sini merupakan komunikasi yang pesannya itu dikemas dalam bentuk tanpa kata-kata. Nah, dalam komunikasi nonverbal ini jauh lebih banyak digunakan dalam berkomunikasi. Karena apa? Karena komunikasi nonverbal ini bersifat tepat dan selalu ada. Selanjutnya yaitu jenis komunikasi nonverbal. Jenis komunikasi nonverbal yang pertama yaitu komunikasi tubuh, yang kedua yaitu komunikasi ruang, yang ketiga yaitu diam, yang keempat paralanguage, dan yang terakhir yaitu komunikasi temporal. Selanjutnya yaitu fungsi komunikasi nonverbal. Fungsi komunikasi nonverbal di sini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu repetisi. Apa itu repetisi? Yaitu mengulang kembali gagasan yang sudah dikemukakan secara verbal. Yang kedua yaitu substitusi, yaitu menggantikan lambang-lambang verbal. Yang ketiga yaitu kontradiksi, yaitu menolak pesan verbal atau memberikan makna lain terhadap pesan verbal. Yang keempat yaitu komplement, yaitu melengkapi dan memperkaya makna pesan nonverbal. Yang terakhir yaitu aksentuasi, yaitu menegaskan pesan verbal atau menggaris bawahinya. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yunita Firdausia akan menjelaskan tentang komunikasi verbal dan nonverbal. Yang pertama yaitu komunikasi verbal. Komunikasi verbal ini didefinisikan sebagai suatu komunikasi yang dengan menggunakan kata-kata baik dengan lisan maupun dengan tulisan. Nah, berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa komunikasi verbal adalah identik dengan bahasa atau dengan kata lain suatu proses komunikasi dengan menggunakan bahasa. Sedangkan komunikasi nonverbal dapat didefinisikan sebagai, kan non berarti tidak, sedangkan verbal itu bermakna kata-kata, sehingga komunikasi nonverbal dimaknai sebagai komunikasi tanpa kata-kata. Tetapi definisi ini dikatakan merupakan suatu bentuk penyederhanaan yang berlebihan. Kenapa dikatakan demikian? Karena kata yang berbentuk tulisan tetap dianggap verbal meskipun tidak memiliki unsur senada atau tidak memiliki suara, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu jenis-jenis komunikasi verbal. Di sini jenis-jenisnya itu ada 2. Yang pertama yaitu berbicara dan menulis. Berbicara itu kan suatu komunikasi verbal, sedangkan menulis adalah komunikasi verbal non vokal. Nah,
contohnya di sini yaitu seperti presentasi dalam rapat. Nah, itu contoh komunikasi verbal yang berbentuk vokal. Nah, maksudnya berbentuk vokal itu kan di situ dalam presentasi kan kita menjelaskan, otomatis kan kita berbicara secara berbicara dengan mengeluarkan suara, itu namanya itu sudah verbal vokal. Nah, terus contohnya dari menulis yaitu surat menyurat. Nah, dari komunikasi ini bisa dikatakan verbal non vokal karena berbentuk tulisan tetapi tidak ada suaranya, maka dikatakan verbal non vokal. Yang kedua yaitu mendengarkan dan membaca. Mendengarkan dan mendengar itu kan dua hal yang berbeda. Mendengar itu mengandung arti hanya mengambil getaran bunyi, sedangkan mendengarkan adalah mengambil makna dari apa yang didengar. Nah, sedangkan mendengarkan itu melibatkan unsur mendengar, memperhatikan, memahami, dan mengingat. Nah, sedangkan membaca di sini itu suatu cara untuk mendapatkan informasi dari sesuatu yang ditulis, seperti itu. Kemudian karakteristik verbal ya. Karakteristik verbal di sini tuh ada 6. Yang pertama yaitu jelas dan ringkas. Yang kedua perbendaharaan kata. Yang ketiga arti konotatif dan denotatif. Yang keempat intonasi. Yang kelima kecepatan dalam berbicara. Yang keenam yaitu humor. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis komunikasi nonverbal. Nah, jenis-jenis komunikasi nonverbal di sini ada 5 bagian ya. Yang pertama yaitu jenisnya sentuhan. Nah, sentuhan atau tactile message merupakan pesan nonverbal, nonvisual, dan nonvokal. Nah, alat penerimaan suatu sentuhan ini adalah kulit yang mampu menerima dan membedakan berbagai emosi yang disampaikan seseorang melalui sentuhan. Yang kedua yaitu komunikasi objek. Maksudnya, penggunaan komunikasi objek yang paling sering adalah penggunaan pakaian. Nah, orang sering menilai dari jenis pakaian yang digunakan, walaupun ini termasuk bentuk penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi ya. Contohnya seperti seseorang yang menggunakan seragam kantor berupa batik warna biru. Itu kan sudah menjelaskan bahwa seseorang itu dia itu bekerja di sini, seperti itu. Yang ketiga yaitu kronemik. Nah, kronemik di sini merupakan bagaimana komunikasi nonverbal yang dilakukan ketika menggunakan waktu yang berkaitan dengan peran budaya dalam konteks tertentu ya. Contohnya seperti mahasiswa yang menghargai waktu. Ada kalanya kita mampu menilai bagaimana mahasiswi atau mahasiswa yang memanfaatkan dan mengaplikasikan waktunya secara tepat dan efektif, seperti itu. Yang keempat yaitu gerak tubuh atau kinestetik. Nah, maksudnya di sini yaitu gerakan tubuh biasanya digunakan untuk menggantikan suatu kata atau frasa. Yang terakhir yaitu prosemik. Nah, prosemik di sini adalah suatu bahasa ruang, yaitu jarak yang gunanya ketika berkomunikasi dengan orang lain, termasuk juga tempat atau lokasi posisi yang berada. Nah, pengaturan jarak menentukan beberapa dekat tingkat keakraban seseorang dengan orang yang lain. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua yaitu komunikasi objek. Maksudnya penggunaan komunikasi objek yang paling sering adalah penggunaan pakaian. Nah, orang sering menilai dari jenis pakaian yang digunakan, walaupun ini termasuk bentuk penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi ya. Contohnya seperti seseorang yang menggunakan seragam kantor berupa batik warna biru. Itu kan sudah menjelaskan bahwa seseorang itu dia itu bekerja di sini, seperti itu. Yang ketiga yaitu kronemik. Nah, kronemik di sini merupakan bagaimana komunikasi nonverbal yang dilakukan ketika menggunakan waktu yang berkaitan dengan peran budaya dalam konteks tertentu ya. Contohnya seperti mahasiswa yang menghargai waktu.
ada kalanya kita mampu menilai bagaimana mahasiswi atau mahasiswa yang memanfaatkan dan mengaplikasikan waktunya secara tepat dan efektif, seperti itu. Yang keempat yaitu gerak tubuh atau kinestetik. Nah, maksudnya di sini yaitu gerakan tubuh biasanya digunakan untuk menggantikan suatu kata atau frasa. Yang terakhir yaitu prosemik. Nah, prosemik di sini adalah suatu bahasa ruang, yaitu jarak yang gunanya ketika berkomunikasi dengan orang lain, termasuk juga tempat atau lokasi posisi yang berada. Nah, pengaturan jarak menentukan beberapa dekat tingkat keakraban seseorang dengan orang yang lain. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Rahmatullah. Saya dari Prodi Pendidikan IPS semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu komunikasi verbal dan nonverbal. Yang pertama yaitu pengertian komunikasi. Secara etimologis, komunikasi berasal dari bahasa Latin communicatio. Dalam bahasa Inggris disebut dengan communication, yang berarti kebersamaan, persatuan, persekutuan, gabungan, pergaulan, atau hubungan. Kata komunicatio menjadi komunikate, yang berarti membagi sesuatu dengan seseorang, tukar-menukar, membicarakan sesuatu dengan orang, memberitahukan sesuatu kepada seseorang, bercakap-cakap, bertukar pikiran, bertukar pendapat, berhubungan, berteman, dan lain-lain. Komunikasi adalah proses pengalihan informasi dari satu orang atau sekelompok orang dengan menggunakan simbol-simbol tertentu kepada satu orang atau kelompok orang lain. Proses pengalihan informasi tersebut selalu mengandung pengaruh tertentu. Komunikasi efektif ditandai dengan hubungan interpersonal yang baik. Unsur-unsur komunikasi terdiri dari komunikator, komunikasi, pesan, saluran komunikasi, efek, dan umpan balik. Model komunikasi tersebut dijelaskan pada bagian-bagian grafik. Biasanya ada grafik. Sedangkan sekarang yaitu komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan simbol-simbol verbal, baik secara lisan maupun tertulis. Simbol atau pesan verbal adalah semua jenis simbol yang menggunakan satu kata lebih. Jadi semua jenis simbol yang menggunakan satu kata atau lebih itu disebut dengan komunikasi verbal. Hampir semua rangsangan bicara yang kita sadari termasuk ke dalam kategori pesan verbal disengaja, yaitu usaha-usaha yang dilakukan secara sadar untuk berhubungan dengan orang lain. Menurut Herlin, komunikasi verbal ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Disampaikan secara lisan atau bicara. Disampaikannya itu dengan lisan atau bicara atau tulisan. Proses komunikasi ekspektif, eksplisit, dan cenderung dua arah. Kualitas proses komunikasi seringkali ditentukan oleh komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal terkait dengan pemakaian simbol-simbol bahasa, yaitu berupa kata atau rangkaian kata yang mengandung makna tertentu. Mana kata tidak semata tidak terletak dalam kata itu sendiri, melainkan ada dalam diri manusia. Jadi, manusialah yang memberi makna terhadap kata. Tatap muka, face to face. Dalam berkomunikasi biasanya kesadaran terjadi pada saat-saat khusus, seperti bercakap-cakap dan dialog. Komunikasi tatap muka terjadi langsung antara dua orang atau lebih. Jadi face to face dua orang atau lebih. Kalau sendirian itu bukan tatap muka namanya. Bermedia, komunikasi yang dilakukan dengan media menuntut seseorang mampu menguasai teknologi komunikasi, juga keterampilan untuk berkomunikasi dalam bentuk tulisan seperti WhatsApp, IG, Line, Twitter, dan lain-lain. Itu komunikasi lewat media. Dengan komunikasi verbal menggunakan simbol-simbol verbal. Simbol verbal bahasa merupakan penyampaian manusia yang paling inspiratif. Ada beberapa aturan untuk bahasa, yaitu fonologi dan sintaksis. Di samping menunjukkan identitas individu dalam mengucapkan kalimat yang diketahui melalui karakter-karakternya. Sedangkan komunikasi non-verbal adalah kegiatan pengoperan atau penyampaian pesan yang tidak menggunakan lambang, komunikasi bahasa lisan. Komunikasi non-verbal adalah semua aspek komunikasi selain kata-kata, yang meliputi tidak hanya gerakan dalam bahasa tubuh.
tetapi juga bagaimana kita mengucapkan kata-kata itu tersebut, seperti infleksi, jeda, nada, volume, dan aksen. Tanda-tanda nonverbal terlihat dari tampilan wajah dan gerakan tangan, entah itu mimik ataupun yang lain-lain. Lambang nonverbal digunakan untuk mempertegas lambang verbal. Istilah ini, fitur nonverbal mempengaruhi makna dari kata-kata kita. Jenis-jenis komunikasi verbal menurut Jen adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kedekatan. Yang kedua yaitu kinesik. Kedekatan itu menunjukkan adanya ruang atau teritorial baku dan ruang personal dalam berkomunikasi. Proxemics membangun jarak antara komunikasi dan komunikan, sementara dekat jarak keduanya semakin menunjukkan keakraban. Sedangkan kinesik ya ini istilah yang digunakan untuk menunjukkan gerak-gerik atau sikap tubuh. Ada juga kronemik, yaitu istilah yang berkaitan dengan waktu. Para bahasa istilah ini dan menunjukkan unsur-unsur novel dalam suara percakapan verbal, entah itu tinggi rendah, terus lembut keras vokalnya itu bagaimana. Dan juga ada kebisuan. Kebisuan merupakan salah satu jenis komunikasi nonverbal. Kebisuan bisa mengomunikasikan persetujuan, apatis, bingung, termenung, tidak setuju, malu, menyesal, dan lain-lain. Haptics, istilah haptics ini berkaitan dengan penggunaan sentuhan dalam berkomunikasi, sentuhan tangan di pundak atau ulusan tangan atau lain-lain, pokok dengan berhubungan dengan sentuhan. Sedangkan ada juga olfactics. Olfactics ini berkaitan dengan indera penciuman dalam berkomunikasi nonverbal. Dan ada juga okulesis, yaitu yang disampaikan melalui mata, dari mata yang belah atau melotot atau bagaimana. Intinya kalau nonverbal itu komunikasi yang dilakukan kebanyakan oleh anggota tubuh, di mata, tangan, ciuman, dan lain-lain. Dan juga interaksi ini seperti apa? Interaksi ini untuk memperkuat komunikasi verbal. Komunikasi verbal itu bisa lewat face to face, tatap muka, terus media, Zoom, dan lain-lain. Demikian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.